English Class Chapter 2 I can do it, I will do it. We will learn 1. Studying capability 2. Studying willingness. Di chapter 2 ini kita akan belajar bab 2 dengan judul I can do it, I will do it. I can do it artinya saya dapat melakukannya. I will do it, saya akan melakukannya. We will learn, kita akan belajar 1. Stating capability 1. Pernyataan kemampuan 2. Stating willingness 2. Pernyataan kemauan. Stating capability. Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, could, atau be able to yang artinya dapat dan bisa. Di materi kali ini kita hanya menggunakan can yang artinya dapat. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Jadi can itu artinya bisa atau dapat yang digunakan untuk masa sekarang. Pola umumnya S plus can plus verb 1. V itu adalah verb. Perhatikan can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Contoh dalam kalimat Jono can climb a tree. Artinya Jono dapat memanjat pohon. Jono itu sebagai subjek atau disingkat S. Can itu sudah rumusnya. Climb itu adalah kata kerja bentuk pertama. A tree itu sebagai objeknya, yang artinya Jono dapat memanjat Contoh pohon. Kedua, Siti can cook fried rice. Siti dapat memasak nasi goreng. Jadi pada kalimat ini menyatakan kalau Siti itu mampu memasak nasi goreng. Dengan pola kalimat Siti sebagai subjek, can sebagai modal, cook sebagai verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama, fried rice sebagai objek. Can bisa berarti bisa atau dapat atau bisa juga mampu. Contoh yang ketiga, Father and I can swim very well, yang artinya ayah dan saya dapat berenang dengan baik. Father and I itu sebagai subjek, can sebagai modal, swim sebagai verb bentuk pertama, sedangkan very well itu adalah keterangan cara. Contoh selanjutnya, they can play guitars. Mereka dapat bermain guitars. Birds can fly. Burung-burung dapat terbang. Itulah beberapa contoh kalimat can dengan pola umum. Maksudnya pola umum itu adalah kalimat positif. Untuk pola negatif atau kalimat negatif dari can, kita bisa menggunakan pola subjek ditambah dengan can, ditambah dengan not setelah can, ditambah dengan verb bentuk pertama. Itu untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambah dengan not. Kita bisa menulisnya cannot atau can, yang dijadikan satu. Can itu panjangan dari cannot. Contohnya, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak dapat mengendarai sepeda. Contoh lainnya, Mother can't run fast. Ibu tidak dapat berlari dengan cepat. Yang terakhir, a penguin can't fly. Seekor penguin tidak dapat terbang. Untuk pola interrogatif itu untuk membentuk kalimat tanya atau dalam bahasa Inggrisnya interrogative sentence. Maka can diletakkan di depan kalimat. Jadi untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata can, itu kita bisa
menaruh can itu di depan kalimat. Polanya can subject plus verb bentuk pertama. Contoh dalam kalimat, can he sing a song? Dapatkah dia bernyanyi sebuah lagu? Yes, he can. No, he cannot. Jadi pilihannya bisa yes, bisa no. Contoh yang kedua, can a gecko crawl? Jawabnya yes, it can. Kenapa kok jadi it? Karena a gecko itu adalah bukan manusia atau binatang. Jadi binatang itu kata gantinya adalah it. Yang terakhir, can you come to my birthday party? Dapatkah kamu datang ke pesta ulang tahunku? No, I can't. Tidak, saya tidak dapat. Materi selanjutnya yaitu stating willingness atau menyatakan kemauan. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan modal will yang berarti akan, mau, atau sedia. Pola umum atau kalimat positif itu hampir sama dengan yang can. Cuma kalau can itu dapat, sedangkan will itu akan. Sama polanya, subject, will, plus verb 1. Untuk pola negatifnya, subject, will, plus not, plus verb 1. Sedangkan untuk pola interrogatifnya, will-nya diletakkan di awal kalimat. Will, subject, verb 1. Contoh dalam kalimat positif, I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumahmu. I sebagai subjek, will sebagai modal, visit sebagai verb bentuk pertama, your house sebagai objek. Dan contoh yang kedua, she will come to your birthday party. They will help you if you want. Contoh dalam kalimat negatif, Dodi will not atau won't pay the bill. Dodi tidak mau membayar bilnya. Ririn will not take part in the competition. Ririn tidak akan mengambil bagian dalam kompetisi. Untuk kalimat tanyanya, will diletakkan di awal kalimat. Will Tina go with Arum tonight? Jawabnya bisa yes she will, no she will not. Kenapa jadi she? Karena Tina itu adalah perempuan, jadi kata gantinya adalah she. Itu tadi adalah penjelasan will sama can. Jadi penggunaan can sama will itu hampir sama. Can itu artinya dapat, will itu artinya akan atau mau. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal, change the sentences into negative and interrogative form. Jadi kalian disuruh mengubah kalimat-kalimat berikut ke dalam bentuk negatif dan ke dalam bentuk tanya. Siva can come to your house, itu adalah bentuk positif. Dirubah jadi bentuk negatif, jadinya Siva cannot come to your house. Jadi tinggal nambah not setelah can. Untuk bentuk tanyanya, can cukup diletakkan di awal kalimat. Can Siva come to your house? Yes she can, no she cannot. Jadi jawabannya tidak menggunakan yes Siva can, no Siva cannot. Siva dicari kata gantinya. Kata gantinya adalah she, dia perempuan. Soal nomor 2. They will watch movie together. Mereka akan menonton film bersama-sama. Untuk bentuk negatifnya sama, tinggal nambah not setelah will. They will not watch movie together. Untuk bentuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, will diletakkan di awal kalimat. Will they watch movie together? Yes they will, no they will not. Itu adalah bentuk tanya. Jadi itu adalah dua contoh soal yang bisa kalian jadikan acuan untuk mengerjakan soal yang akan diberikan.